Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam kenal anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama ibu adalah Audria Okta Anggrani Widalestari. Cukup panjang ya namanya, tapi kalian cukup memanggil ibu dengan sebutan Ibu Okta. Di sini ibu adalah staf pengajar di SMK Negeri Tanjung Sari, yaitu guru di bidang keperawatan. Dan ibu juga mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua kompetensi keahlian atau yang dulu sering dikenal sebagai ketua jurusan, seperti itu. Ibu menamatkan pendidikan di S1 Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya. Nah, jadi di sini ibu mengucapkan selamat datang kepada kalian siswa-siswa baru di SMK Negeri Tanjung Sari. Meskipun kita di tengah pandemi, di tengah corona seperti ini ya, harus dijaga jarak, harus secara online, tapi ibu berharap kalian tetap memiliki semangat yang tinggi ya. Kalian sebagai siswa baru di sini harus membuka wawasan kalian, memasuki dunia baru, memasuki sekolah baru, seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan gambaran tentang seperti apa sih jurusan keperawatan itu, apa yang kira-kira akan dipelajari, lalu apa nanti masa depan atau prospek kalian yang akan kalian hadapi, seperti itu. Jadi untuk keperawatan sendiri, mungkin kalian sudah sering dengar kata-kata perawat ya. Kalau dari katanya, perawat artinya adalah seseorang yang memberikan pelayanan ya. Melayani kebutuhan dasar manusia secara profesional agar manusia mencapai derajat kesehatan, baik itu kesehatan fisik, mental, maupun sosial, untuk mencapai kesehatan derajat yang tinggi. Nah, kedepannya nanti kalian akan ada belajar beberapa kompetensi yang harus kalian miliki. Di sini nanti akan dibimbing oleh guru-gurunya, kalian akan mempelajari banyak hal ya. Contohnya adalah TTV misalnya yang paling penting, atau tanda-tanda vital ya. Jadi itu misalnya memeriksa tekanan darah, kalian sudah tahu ya, sudah sering dengar. Terus memeriksa suhu, memeriksa nadi, pernafasan, seperti itu. Nanti kalian akan belajar di sini. Nah, selain itu banyak juga praktek-praktek yang lain yang kalian akan pelajari di sini. Contohnya membantu mengompres pasien, kompres panas, kompres dingin, kemudian membantu pasien buang air besar, membantu pasien buang air kecil. Karena kan rata-rata yang dirawat oleh perawat adalah orang sakit ya. Jadi mereka nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kita bertugas untuk membantunya, seperti itu. Selain itu kalian juga akan belajar ya. Tidak hanya prakteknya saja, tapi teorinya juga. Contohnya, anatomi fisiologi tubuh. Organ-organ di dalam tubuh kita ini ada apa aja, fungsinya apa, terus nanti perjalanan misalnya ya, makanan, tempe masuk ke dalam tubuh, nah diproduksi seperti apa akhirnya bisa terserap ke dalam tubuh, itu juga kalian akan belajar. Nah, jadi sebenarnya pelajaran di keperawatan ini simple ya, karena sudah sering sekali kalian dengar, tapi sangat bermanfaat, entah itu untuk kalian sendiri ataupun untuk keluarga kalian atau untuk nantinya kalian bekerja. Jadi ibu harap kalian harus membuka diri kalian. Pekerjaan perawat itu tidak hanya sebuah profesi, tapi juga adalah amal ya. Sehingga kalian harus bekerja, harus belajar dengan hati supaya kalian bisa lebih meresapi pelajaran kalian, supaya kalian bisa lebih mengerti apa yang kalian pelajari dan bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu sekian tadi tentang kurang lebih apa keperawatan dan apa yang akan kalian pelajari ya. Nah, selain belajar di sekolah ini, karena ini SMK ya, kalian sudah punya kejuruan, sudah punya kompetensi yang dipilih. Nanti juga di sini kalian akan dibekali dengan PKL ya. Sehingga nanti kalian akan terjun ke dunia kerja. Kurang lebih nanti ketika kalian kelas 11, itu nanti kalian akan PKL. Kalau untuk kesehatan bisa ke puskesmas atau ke klinik ya, ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, kalian akan magang di sana, PKL, bekerja. Sehingga kalian tahu cara menangani pasien secara langsung, seperti itu. Dan juga nanti kalian di sini akan dibekali dengan KI atau kunjungan industri. Jadi sebenarnya ini semacam kunjungan ya. Kalau SMP mungkin kalian kenal sebagai study tour. Tapi ini tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita juga mengambil pelajaran di sana. Contohnya kalau untuk tahun lalu itu kakak-kakak kelas kalian ke UGM, Universitas Gadjah Mada di Jogja, ke jurusan keperawatannya. Nah, di sana mereka
belajar seperti apa sih sistem di sana supaya lebih tahu melihat secara langsung, atau kita juga bisa misalnya ke rumah sakit besar yang akan menambah wawasan kalian. Seperti itu. Itulah gambaran kurang lebih nantinya selama kalian di SMK ini apa yang akan kalian pelajari dan apa tahap-tahap yang akan kalian lewati gitu. Tidak hanya belajar, kita juga ada prakteknya dan ada kerjanya, ada kunjungannya, seperti itu. Nah, terus terkait fasilitas, mungkin kalian sekilas sudah bisa lihat ya, ini di belakang ibu. Ini ibu berada di lab ya, di laboratorium keperawatan kesehatan. Ada alat-alat ya. Kalian bisa lihat di sini, ini aneka selimut, terus ada perlap untuk tempat tidur. Terus di belakang ibu sebelah sini juga ada alat tensi dan banyak yang lainnya. Nanti akan ada videonya sendiri dari kepala labnya, Ibu Palupi, untuk menjelaskan tentang fasilitas laboratorium. Kurang lebih kita sudah ada, kalau nanti kalian udah bisa ketemu, kita bisa belajar secara langsung, sudah punya fasilitas. Terus terkait dengan prospek kedepannya, Bu, kalau kata kita sudah lulus, kita bisa kemana sih, Bu? Yang pertama, kalian bisa bekerja di fasilitas kesehatan ya, entah itu milik pemerintah ataupun swasta, sebagai asisten keperawatan, karena kalian baru setara SMK. Kalau misalnya mau sudah jadi perawat, kalian harus lanjut pendidikan, kuliah, mengambil jurusan keperawatan gitu. Jadi yang pertama, kalian bisa bekerja di fasilitas kesehatan. Yang kedua, kalian bisa juga wirausaha. Nanti kan di sini diajarin ada pelajaran kewirausahaan ya. Kalau misalnya terkait kesehatan, kalian bisa buka usaha, cek misalnya periksa tekanan darah ke tetangganya ya, buka home care seperti itu. Atau di klinik kebugaran, klinik kecantikan juga kan kalian masih sinkron, masih nyambung dengan kesehatan. Atau selain itu, kalian juga bisa melanjutkan pendidikan seperti yang tadi Ibu katakan. Kalian sudah punya dasarnya, sudah tahu tentang dasar-dasar keperawatan, tentang praktek-praktek sederhana di keperawatan seperti yang Ibu jelaskan, sehingga nanti kalau kalian lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya ke kuliah, kalian sudah bisa lebih mudah mempelajarinya. Seperti itu. Itulah kurang lebih gambaran tentang keperawatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Yang penting kalian harus tetap semangat di rumah ya. Walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kalian harus tetap belajar dengan tekun, dengan rajin, supaya nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Yang tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi di suatu kesempatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.